cerita Islami dan teman-teman peserta lomba yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang keteladanan Sunan Kalijaga. Siapa Sunan Kalijaga itu? Kita tahu, yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa loh. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Nama aslinya Raden Said. Beliau merupakan putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Milwat. Nah, beliau ini sangat tidak suka pada para penguasa yang ada di Tuban. Kenapa ya? Ada yang tahu? Karena mereka sering berbuat semena-mena pada rakyat kecil, sehingga beliau merasa kasihan. Ketika rakyat sangat menderita karena musim kemarau yang panjang, mereka harus membayar pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada suatu hari, pada saat penjaga tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat. Kemudian bahan makanan itu dibagi-bagikan pada rakyat yang sangat membutuhkannya. Kemudian Raden Said ketahuan oleh penjaganya dan dia dibawa ke hadapan ayahnya. Boleh jajan. Riko istirahat, Riko jajan. Memalukan sekali perbuatan itu. Udah istirahat. Benarkah aku baru menjamin kehidupanmu di istana Kadipaten ini? Atau aku pernah melarangnya di istana ini? Atau aku tidak pernah memberimu pakaian? Mengapa kau melakukan perbuatan tercela itu? Hardik Adipati menderita. Raden Said hanya terdiam. Biarlah orang tak pernah tahu untuk apa barang-barang yang tersimpan di gudang Kadipaten itu kuambil. Biarlah ayahku tak pernah tahu kepada siapa barang-barang itu diberikan. Si Raden Said telah mati. Pergi dari Kadipaten ini, kau telah mencari nama baik keluargamu sendiri. Pergi dan kembali lagi, kata Adipati Milwadira. Kemanakah Raden Said sudah dari Kadipaten Tuban? Ternyata ia membara tanpa tujuan. Suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan dari kami. Raden Said sudah mengincarnya dari kejauhan. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Pasti gagang tongkat itu terbuat dari emas. Terus ya wasinya orang berkata itu. Setelah kita, dia dan lengahnya sembari berkata, orang tua, apa kau pakai tongkat? Tampaknya kau dirang buta. Sepasang matamu masih haus dan kau juga masih kelihatan tegar kuat berjalan tanpa takut. Lelaki berusia putih itu tersenyum, wajahnya ramah. Dengan suara lembut ia berkata, anak muda, perjalanan hidup manusia itu tidak menentu. Kadang berada di tempat terang, kadang berada di tempat gelap. Mengendapat ini, aku tidak akan susah bila berjalan dalam kegelapan. Tapi saat ini, hari ini masih siang, dan batangan saya kira kau tidak akan bisa berjalan di hari ini. Kembali lagi berusaha putih itu tersenyum dan berkata, anak muda, tongkat adalah pegangan orang hidup harusnya mempunyai pegangan supaya tidak tersesat dalam perjalanan hidupnya. Seketika ia mempunyai sampai orang berusaha putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air mata walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said heran melihat orang itu menangis. Segera dikeluarkannya kembali tongkat itu. Jangan menangis, ini tongkatmu kukembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi. Lihatlah, aku sudah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan, dan ini tercabut ketika menjadi tersinggung tadi. Hanya beberapa lembar rumput kau merasa berdosa. Ya, memang berdosa, karena aku berniatan untuk keperluan. Andaikan dengan makanan Tuhan itu tidak menata, tetapi untuk suatu kesia-siaan benar-benar suatu dosa. Hati Raden Said agak tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Tanya lelaki itu. Saya mengintai harta, jawab Raden Said. Untuk apa? Tanya lelaki itu. Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu, sayang. Caramu mendapatkannya yang keliru. Jika
Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, hanya menambah kotor dan pakaian itu saja. Lelaki itu tersenyum. Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok atau mencuri itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Allah itu adalah segala baik, hanya menerima amal dari berbuat baik atau halal. Raden Said pun tercekat, rasa malu mulai mengucap tubuh dan hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Kemudian Raden Said ingin menjadi murid dari kakak tersebut. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan menunggui tongkat ditancapkan di tanah sampai kakek tua datang. Ujian tersebut mampu dijalani oleh Raden Said selama 3 tahun dan semedi di tempat duduk. Setelah berhasil, Raden Said dibersihkan tubuhnya dan diberi pakaian yang bersih. Kemudian beliau dibawa ke depan. Mengapa demikian? Karena kakek tua berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said mulai menimba ilmu mengenai pelajaran agama. Gelar Sunan Kalijaga didapatkannya karena beliau pernah menunggu sungai selama bertahun-tahun. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai dan jaga berarti menjaga. Teman-teman yang saya banggakan, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Kalijaga adalah hendaknya dalam mengajarkan hal-hal yang baik, bukan dengan cara memaksakan kehendak kita kepada orang tersebut. Sebelum saya akhiri, kita makan dulu ya. Siang hari makan kuasi. Makan bareng sama Ibu